Nah, yang kedua, kalau kita lihat secara konstitusionalitas atau ajaran konstitusionalisme, satu saya kira pasal 1 ayat 3 soal konsep negara hukum jelas mengatakan semuanya tunduk pada hukum. Ya, dan saya kira kalau kita mengaitkan konsep ini dengan keinginan, konsepsi, keinginan untuk menguatkan, ya, membedakan secara detail yurisdiksi pengadilan umum dan peradilan militer, serta membawa proses pertanggungjawaban pelanggaran pidana militer tetap di militer dan kemudian pidana umum yang dilakukan oleh militer itu dibawa ke peradilan umum, itu kelihatan betul. Dan itu sebabnya menjadi aneh ketika yurisdiksi tersebut dibiarkan meluas, ya, hingga mencakup pidana umum, terutama yang melibatkan warga sipil, karena ini berpotensi menciptakan ketegangan konstitusional yang saya kira bisa mengganggu prinsip negara hukum. Yang kedua, masih soal konstitusionalitas, kita bicara soal persamaan di hadapan hukum. Kita bicara soal pasal 27 ayat 1. Kalau misalnya dibiarkan anggota militer yang melakukan tindak pidana tetap diadili di peradilan militer, maka akan muncul dua persoalan konstitusionalitas soal ketidaksetaraan. Satu adalah ketidaksetaraan pelaku tindak pidana, yaitu ketika seorang warga sipil yang melakukan tindak pidana akan diadili di peradilan umum, sementara anggota militer yang melakukan tindak pidana yang sama diadili dalam sistem peradilan yang berbeda. Itu bisa membuat ketidaksetaraan terhadap pelaku. Yang kedua adalah menciptakan ketidaksetaraan bagi korban sipil. Karena dalam perkara yang melibatkan korban sipil, proses peradilan militer berpotensi menimbulkan keraguan terhadap independensi dan imparsialitas.